Malam teman-teman semua, hari ini aku ingin share mengenai salah satu buku yang aku baca berjudul Seni Mendengarkan. Nah, ada topik yang cukup bagus, yaitu mengenai suara kedagingan. Mungkin kita udah sering kali dengar ya, di mention ada suara atau keinginan jiwa atau daging. Dan yang kedua mungkin adalah suara roh. Nah, dalam kekristenan tuh apa sih suara kedagingan? Suara kedagingan adalah ekspresi dari kerinduan atau perasaan kita untuk melakukan sesuatu yang ujungnya itu memuaskan jiwa kita. Daging itu selalu ingin kita tidur secara rohani. Pastor Barry pernah bilang di salah satu khotbah beliau bahwa everyone have their own kingdom. Everyone pengen semuanya itu punya my rule, my way. Nah, ini tuh our personal interest atau kesenangan pribadi kita, which is daging atau jiwa kita. Nah, seringkali keinginan daging ini memotivate kita untuk melakukan hal yang benar secara pikiran kita, tapi nggak secara roh. Kenapa sih? Mungkin aku kutip di salah satu ayat dalam buku ini di Matius 26 ayat 41. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, satu kali, dua kali dipengaruhi mungkin gak mempan, tapi daging mungkin akan mempengaruhi kita terus sampai perlawanan kita itu lemah. Terkadang juga kita sulit membedakan kedok dari roh yang berbicara gitu. Mungkin menurut kita ada suara roh yang mungkin kita harus ikutin, padahal itu sebenarnya suara kedagingan, bukan suara roh. Nah, gimana sih kita bisa menang atas suara kedagingan kita? Mungkin yang pertama kita harus peka dulu nih, tanda-tanda kalau yang mana sih yang keinginan daging dan yang mana yang keinginan roh gitu, atau yang mana yang suara roh. Nah, sifatnya apa? Mungkin suara kedagingan lebih bersifat keinginan manusiawi kita, perasaan fisik kita, dan yang lebih mengatakan kalau lakukan apa yang terasa enak dan mudah gitu. Nah, sebenarnya kita harus berusaha, kita jangan sampai menuruti suara kedagingan kita terus menerus kalau kita ingin diberkati. Kita harus membungkam suara kedagingan ini dengan melakukan apa yang sulit dan berat untuk dilakukan. Tentu gak mudah ya, membedakan yang mana suara daging atau roh, atau keinginan kita yang mana yang harusnya benar dilakukan aja, itu gak bisa instan, harus dipelajari. Caranya gimana? Ya mungkin kita bisa mulai mengesampingkan kesenangan pribadi kita. Kita mungkin berusaha coba terus menerus daily, harus bisa deny my will, my way, dan let God take the lead untuk setiap hidup kita. Mungkin kita harus perlahan siap kehilangan kontrol dan ikutin apa yang Tuhan mau. Pastor Barry ada sharing dalam satu khotbahnya juga bagus banget bahwa Tuhan itu tidak bisa compete dengan daging kita, tapi daging kita yang harus tunduk. Jadi ini adalah progress. Aku juga masih terus belajar setiap harinya untuk gimana sih cara mengenali suara kedagingan yang ada dalam diriku, dan coba lebih peka untuk bisa menyingkirkan kesenangan pribadi. Itu aja, sekian dari sharing dari aku dari buku Seni Mendengarkan ini. God bless you.